Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk golongan Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab termasuk salah satu pemimpin hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Rasulullah sendiri memberikan julukan Al-Faruq pada Umar atas ketegasannya dalam memisahkan kebenaran dan kebatilan. Semasa menjadi khalifah, Umar bin Khattab terkenal dengan kesederhanaannya. Alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa pada zaman itu, ia tetap hidup dan berpenampilan dengan sederhana. Seringkali Umar memberikan bantuan seorang diri jika mendapati rakyatnya sedang memerlukan bantuan. Kisah keteladanan Umar kali ini menceritakan tentang seorang gadis narsis yang jujur. Gadis tersebut hidup berdua dengan ibunya karena sang ayah telah lama berkesan kita. Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harganya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, mau bagaimana lagi ya, Bu? Harganya memang segitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo, siapa yang mau beli? 5 kendi 1 dirham. Ayo, susu murni dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri kan, harga susu yang Ibu jual itu sangat mahal. Lebih baik saya beli sama saja. Ayo Ibu-ibu. Iya, ayo kita ke sana. Susu. Ada yang mau beli susu? Kakak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Mau berapa kendi hari ini? Pakai kendi saja, Kak. Oh iya, bagaimana keadaan ibu kakak? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah baik-baik saja. Sedang berjualan seperti biasanya di pasar. Ini uangnya kak. Wah, yang kecil saja. Kakak tidak punya kembalinya. Sudah tidak apa-apa. Kakak ambil saja kembaliannya. Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, seorang gadis penjual susu, tinggal di tepi kota Madinah bersama ibunya, dan sejak beberapa tahun yang lalu ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tiba di kandang kambing. Hari ini dagangan kita sepi. Pelanggan kita mengeluh. Harga susu yang kita jual lebih mahal dibanding dengan yang dijual pedagang lain. Jadi banyak yang tidak datang ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal susu yang kita jual sudah sangat murah. Kalau kita jual lebih murah lagi, kita bisa dapat apa? Kecuali susunya kita campur dengan air. Ya kan, Bu? Iya. Pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga lebih murah. Apakah kita harus seperti mereka?
Astagfirullahaladzim, Ibu. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan seperti itu. Kita harus tetap jujur, Bu. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahaladzim. Kau benar, Nak. Lagipula, tadi itu cuma prasangka Ibu saja. Maafkan Ibu. Mudah-mudahan prasangka Ibu keliru. Semoga dugaan kita itu tidak benar. Ayo kita pulang, Nak. Sudah hampir maghrib. Iya. Keesokan harinya di pasar, dengan suasana pasar yang riuh, Ibu Fatimah menyiapkan dagangannya dan datanglah 3 orang pedagang lainnya. Wah, sudah rapi sekali, Bu. Iya, ada apa ya, Pak? Bagaimana penjualan susu akhir-akhir ini? Alhamdulillah, lumayan. Tapi akhir-akhir ini memang kurang laku. Ibu tahu apa penyebabnya? Itu dikarenakan susu ibu ini terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena terlalu mahal, pelanggan jadi enggan. Coba kalau ibu menjualnya dengan harga yang lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya saya turunkan lagi, saya pasti rugi. Ibu mau tahu bagaimana caranya susu ibu ini bisa dijual murah, tapi ibu tetap untung? Lebih murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Susu ibu ini dicampurkan dengan air, dan ibu bisa menjualnya dengan harga murah, tapi ibu tetap untung dan pelanggan senang. Aduh, maaf. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu di kota ini sudah sepakat untuk mencampurkan susu yang mereka jual dengan air. Kalau ibu tidak mau, ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau semua pelanggan ibu pindah untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja, Bu. Susu-susu ini biar kami yang mencampurkan dengan air. Ibu cukup untuk menjualnya saja. Maaf ya bapak-bapak. Bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, ibu pasti menganggap kami sebagai penipu, kan? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Sabar, temanku. Maaf, Bu. Kami akan pergi. Awas, ibu akan menyesal telah menghina kami. Sepulang dari masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar ketika berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu dijual di pasar terasa lebih encer daripada biasanya, seperti dicampur air. Aku juga sering mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar, aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampurkan susu kambing dengan air, karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Beliau mengingatkan kepada siapa yang melakukannya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya.
Demikian maklumat ini aku sampaikan. Hei, dasar perempuan tidak diuntung. Jadi kamu ya melaporkan kami kepada Umar? Kalau tidak, bagaimana dia tahu tentang permasalahan susu ini? Dasar suci. Mulai hari ini, ibu tidak boleh lagi berjualan di pasar ini. Dan besok kami tidak mau lagi melihat ibu di pasar ini. Silakan ibu pergi dari tempat ini. Ayo. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Hingga beberapa bulan kemudian, di bawah terik matahari kemarau di kota Madinah. Nak, ayo kita istirahat dulu. Musim panas sudah tiba. Kambing kita mulai sedikit susunya. Berarti susu yang akan kita jual juga sedikit. Sedikit pula uang yang akan kita dapatkan dari hasil menjual susu kambing kita. Sabar saja, Bu. Ini kan cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah semua ini berakhir, kita dapat memetik kemenangan. Asalkan kita tidak ikut-ikutan seperti yang lain. Jika padang rumput mulai menghijau, kambing-kambing kita akan gemuk dan kita akan mendapatkan susu. Tapi kalau susunya banyak, kita mau jual kemana? Tenang, Bu. Kita masih bisa berjualan dari rumah ke rumah, kan? Semoga saja masih ada yang beli. Bagaimana? Kalian sudah dengar bagaimana nasib ibu sok suci itu? Saya lihat dia dan anaknya sekarang berjualan dari rumah ke rumah. Laku? Iya, kayaknya penjualannya lumayan. Belum menyerah juga rupanya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku ada ide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau beli berapa kendi hari ini? Aduh, maaf ya nak, hari ini ibu sudah beli susu. Maaf ya, mungkin lain kali saja. Baiklah, kalau begitu tidak apa-apa. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Mari nak, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Biasanya mereka selalu beli. Sudahlah, ke rumah Bu Zara saja. Bu, besok-besok kita beli susu kambing di sini saja. Harganya jauh lebih murah.
Iya ya Pak, kalau beli susu sama yang biasanya harganya lebih mahal. Ya Allah, siapa yang mendahului aku ya? Kenapa dia bisa menjual susu lebih murah? Hari ini susu yang saya jual udah tidak tersisa, Tuan. Bagus, bagus, bagus. Ini upah untukmu. Jangan lupa untuk datang lagi besok, biar banyak susu yang bisa kita jual. Baik, Tuan. Bagus, bagus, bagus. Itu kan orang yang mengusir ibu. Pantas saja susu kambingku tidak bisa bersaing. Ternyata dia menyuruh pemuda tadi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku mendengar masih ada pedagang yang mencampurkan susu kambing dengan air. Begitupun dengan aku, wahai Amirul Mukminin. Ternyata mereka mengabaikan peringatanku. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak tegas. Kalian berempat pergi menyusuri perkampungan bagian barat, dan kami berdua akan pergi menuju utara kota Madinah. Bagaimana kawan? Susu yang akan kita jual besok, apakah sudah dicampurkan dengan air? Sudah kawan. Bagus. Hati-hati, jangan sampai ketahuan orang lain. Hei, tunggu! Aku mendengar ada pedagang yang mencampur susu dengan air. Mari kita ke sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, susu kambing kita tidak laku hari ini. Ternyata pedagang yang dulu memaksa ibu mencampurkan susu dengan air juga menjual susu dari rumah ke rumah dan dengan harga yang murah. Ini Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Semenjak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang, persediaan garam kita juga sudah habis. Kalau begitu, untuk malam ini kita minum saja. Wahai ibu, janganlah mengeluh. Sesungguhnya Tuhan Maha Adil. Sebelum tidur, jangan lupa masukkan susu ke dalam kendi. Besok pagi, kita akan menjajakan susu dagangan kita. Baik ibu, aku masukkan sekarang. Maafkan aku ibu, karena susu yang aku masukkan jatuh ke lantai, jadi tinggal separuh. Anakku, kita memerlukan uang untuk membeli makanan dan pakaianmu. Dengan susu yang sedikit ini. Wahai ibuku, apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, campurkan susu ini dengan air agar bertambah banyak. Ibu, bukankah Khalifah telah berpesan agar tetap bersikap jujur? Anakku, ibu tahu kau anak yang jujur. Tapi, sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan?
Lagi pula kan, pedagang-pedagang yang lain juga banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu sendiri tahu kan, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampurkan susunya dengan air. Apa Ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan kepada penjual yang berlaku curang kepada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu jika kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kan, kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada orang yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang juga. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita selalu mengawasi hambanya. Tapi, Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran di waktu ramai maupun sembunyi. Allah selalu mengawasi hambanya. Astagfirullah, kau benar nak. Maafkan ibu. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Anak perempuan itu sangat jujur. Tiba di rumah, Umar minta semua anak laki-lakinya untuk berkumpul. Wahai anak-anakku, ada seorang gadis yang sangat jujur. Ia tinggal bersama ibunya di pinggir kota. Mereka hidup sebagai penjual susu kambing. Adakah di antara kalian yang ingin menjadikannya sebagai istri? Aku sudah mempunyai istri, wahai ayah. Aku belum memiliki istri, ayah. Bolehkah engkau nikahkan aku dengannya? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Bolehkah kami masuk terlebih dahulu? Silakan. Ada apa gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami berbuat kesalahan? Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk melamar putri ibu dan menjadikannya istri dari putra kami. Asim namanya. Bagaimana pendapat ibu? Melamar putri kami untuk asing? Bagaimana mungkin putra seorang Khalifah Amirul Mukminin pantas disandingkan dengan anakku yang miskin ini? Beliau khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia, karena beliau menganggap ketakwaanlah yang menjadi ukurannya. Benar, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah mendengar percakapan kalian tadi malam, dan aku sangat terkesan dengan kejujuran putrimu. Sulit mendapatkan perempuan seperti itu di zaman sekarang. Siti Fatimah bertanya kepada putrinya, apakah ia mau dipinang oleh putra Khalifah Umar. Fatimah tidak menjawab, namun ia hanya menunjukkan ekspresi senang dengan raut wajahnya yang berseri-seri. Kemudian ia menyampaikan kepada Khalifah Umar bahwa Fatimah hanya diam, namun ia menunjukkan raut wajah berseri-seri. Khalifah Umar pun menganggap Fatimah menerima lamaran itu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila perempuan diam ketika dilamar seseorang, maka dianggap perempuan itu menerima lamaran tersebut.
Beberapa hari kemudian, tibalah di hari pernikahan Asim dan Fatimah. Para tamu undangan bersalam-salaman dan mengucapkan selamat kepada Asim. Asim pun menunjukkan raut wajah penuh kebahagiaan di hari pernikahannya. Kelak mereka akan dikaruniai seorang putri bernama Laila bin Asim, yang nantinya anak keturunannya akan menjadi khalifah yang adil pada masanya, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dinasti Umayyah yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Kisah kejujuran gadis merah susu ini mengajarkan kita untuk senantiasa jujur dalam hal apapun, terlebih ketika berdagang, sebab selain tidak jujur, perbuatan seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyalahi aturan dalam perdagangan. Sebagai khalifah yang adil, Umar bin Khattab sudah bersikap tegas kepada para pedagang yang berlaku curang. Ketegasan Umar bin Khattab ini juga patut kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.